الشيطان الرجيم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا Masuk. Lan nu'jizallaha. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawuth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Jin ayat 10 sampai ayat 13. Baik. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini masih berhubungan dengan ayat ke-9 yang telah kita baca kemarin. Itu bahasanya para jin. Itu sebelumnya itu mereka biasa mengambil tempat-tempat duduk, posisi di langit untuk mencuri berita. Tapi setelah terutusnya Nabi SAW, kondisi berubah. Barang siapa yang mencoba untuk mencuri berita di langit, maka dia akan dilempar dengan panah-panah api, yaitu bintang-bintang. Kemudian mereka berkata, wa anna la nadri. Dan sungguhnya kami itu tidak mengetahui. Asyarrun urida bima fil ard. Apakah ada kejelekan yang diinginkan untuk ditimpakan kepada orang-orang yang berada di bumi, atau penduduk bumi? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Ataukah Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala, menginginkan untuk mereka rasyadan, itu kebaikan. Baik. Petunjuk. Perhatikan. Jadi di sini mereka mengakui, para jin mengakui bahwasanya mereka tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mereka tidak tahu perkara gaib. Oleh karena itu mereka harus mencuri berita. Duduk di langit ya, untuk mencuri berita apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk penduduk bumi. Kebaikan atau kejelekan. Ini pengakuan mereka. Allah nukilkan ucapan-ucapan mereka dalam surah Al-Jin ini supaya kita tahu. Ya. Mereka itu hakikatnya la nadri. Kami tidak tahu. Ya. Tidak tahunya itu pergi mencuri berita. Beritanya itu ucapan para malaikat satu sama lain. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Di sini perhatikan tafsir di bawah di ayat 10. Wa annana ma'syaral jinni la na'lamu. Nah, sesungguhnya kami itu ma'syaral jin, seluruh kaum jin,
La na'lamu, kami tidak mengetahui. Asyarran aradallahu ayyunzilahu bi ahlil ard. Apakah kejelekan yang Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan kepada para penduduk bumi? Am arada bihim rasyadan ay khairan wa hudan. Ataukah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada mereka kebaikan dan petunjuk? Kami tidak tahu. La na'lam, la nadri. Kami tidak tahu. Bisa dipahami? Tapi perhatikan, ada sebuah catatan penting dalam ayat ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata Syekh, wa fi hadza bayanun li adabihim. Dalam ayat ini, surah Al-Jin ayat ke-10 ini terdapat penjelasan akan adabnya para jin. Ya. Bagusnya adabnya para jin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Id adhaful khaira ila Allah taala. Itu ketika mereka menyandarkan kebaikan kepada Allah. Mereka sebutkan fa'ilnya. Am arada bihim rabbuhum rasyada. Disebutkan rabbuhum, fa'il dari arada. Wasyarra atau wasyarru hadhafu fa'ilahu. Adapun kejelekan mereka buang fa'ilnya. Mereka tidak sebutkan fa'ilnya, ta'adduban ma'allah, sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan disebutkan am arada bihim rabbuhum rasyadan. Disebutkan rabbuhum fa'il Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejelekan disebutkan fa'ilnya? Tidak ada. Wa anna la nadri asyarrun urida. Mana fa'ilnya? Ini sebenarnya dipahami. Fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi dari sisi lafaz mereka tidak sebutkan. Bawakan dalam bentuk sighah lil majhul, urida. Bisa paham ini? Oleh karena itu, dari apa yang datang dari Nabi SAW dalam doa, wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan ya Allah tidak disandarkan kepada dirimu. Bagi hamba jelek dari sisi maf'ulun bihinya. Tapi dari sisi fi'il Allah, perbuatan Allah, tidak ada yang jelek. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kejelekan sekalipun, itu adalah kebaikan. Paham ini? Karena tidak boleh kita menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maha suci Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Ini catatan penting. Adab para jin ini dalam mengungkapkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan, mereka sebutkan am arada bihim rabbuhum rasyada. Mereka sebutkan fa'il. Tapi ketika itu kejelekan, mereka hapus fa'ilnya. Dibawakan dalam bentuk urida. La nadri asyarrun urida bima fil ardh. Bisa dipahami? Ini diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik. Dan ini sekali lagi ada hubungannya dengan ayat yang ke-9 yang telah kita baca. Ya, ini menunjukkan hakikat para jin bahwasanya mereka tidak tahu perkara gaib. Sedikit pun tidak tahu. Ya, sedikit pun tidak tahu perkara gaib. Oleh karena itu mereka ngaku di ayat yang ke-10 ini, mereka mengakui kami tidak tahu. Allah takdirkan apa? Allah inginkan apa? Ya, irada di sini itu irada kauniyah. Allah inginkan apa? Tetapkan apa untuk para penduduk bumi ini? Kebaikankah, kejelekankah? Kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan jin ini. Ucapan para jin ini, wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Dan sungguhnya kami, di antara kami ada as-salihun. Ada orang-orang saleh, dan di antara kami juga ada yang selain itu. Kami itu tara'iqa qidada. Itu jalannya berbeda-beda, beraneka ragam. Bermacam-macam juga, sama seperti manusia. Ada yang saleh, ada yang selainnya. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang taat, ada yang fasik. Ya, fujar, macam-macam.
kunna taraiqa qidada. Tapi kalau di terjemahan apa dia bilang? Ya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Ya, dari retorik. Ya. Ini jalannya berbeda-beda. Ya. Mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang saleh, ada yang jahat. Tapi kita baca tafsirnya, perhatikan. Ayat ke-11, wa anna minnal abararul muttaquna. Wa anna minna al-abararu al-muttaquna. Dan sungguhnya kami, di antara kami ada al-abrar, orang-orang baik. Jamak dari barrun. Kalau birrun, kebaikan. Barrun, orangnya. Isim fa'il. Al-abrar, jamaknya. Dan sungguhnya kami ada orang-orang baik. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Wa minna, dan di antara kami, qaumun, ada satu kaum, sekelompok jin, duna dzalik. Selain itu. Gimana? Kuffarun. Ada juga yang kafir. Wa fussakun, juga ada orang fasik. Jin ini ya, jin. Kunna taraiqa qidada, ay kunna firaqan wa madhahiba mukhtalifatan. Jadi kami itu firqah-firqah, maksudnya kelompok-kelompok. Ya, madhabnya, cara pandangnya, berpikirnya, madhabnya beda-beda. Seperti yang disebutkan sebelumnya. Ada yang saleh, ada yang fasik, bahkan kafir. Musyrik juga ada. Bahkan ada ahli bid'ahnya. Bahkan ada ahli bid'ahnya. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan ya sanadnya. Taib. Kata beliau di sini di pertengahan sanad. Taib. Haddatsana Abu Muawiyah. Qala sami'tu al-A'mash. Telah bercerita kepada kami Abu Muawiyah. Kata Abu Muawiyah, itu aku mendengar al-A'mash yaqulu taruhu ilaina jinniyun. Pernah datang kepada kami seorang jin. Jinniyun. Fakultu lahu, maka aku pun berkata, ini al-A'mash Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad al-Kufi. Kata beliau, pernah datang kepada kami jin, satu orang jin, seorang jin. Fakultu lahu, jadi al-A'mash bilang sama jin tersebut, ma ahabbut ta'ami ilaikum, makanan apa yang paling kalian senangi? Ahabbut ta'am, makanan yang paling kalian sukai, makanan favorit kalian. Faqala al-aruz, maka dia berkata nasi. Ya. Katanya nasi yang paling kami suka. Qala fa'atainahum bihi, kami pun membawakan kepadanya nasi. Faja'altu ara al-luqama tarfa'u wa la ara ahadan. Setelah dibawakan nasi di tempatnya, maka kata al-A'mash, aku pun melihat suapan-suapan nasi terangkat, jadi nasinya terangkat, dan saya tidak melihat seorang pun. Jin kan? Jin. Ya, jadi nasinya terangkat. Kayak orang menyuap begitu, tapi tidak kelihatan orangnya. Saya dipahami? Ini saya cerita bukan menakut-nakuti. Ya, pahami nih. Nanti akan ada syahidnya nanti. Ini kalian menghayal lagi film setan-setan. Pahami nih? Taib. Jadi nasi yang dikasihkan itu terangkat. Suap demi suap. Taib. Fakultu fikum min hadhil ahwa illati fina. Kemudian al-A'mash bertanya. Jadi zahirnya ini jin muslim ya. Zahirnya ini jin muslim. Jadi al-A'mash bertanya, apakah di antara kalian ada dari hawa-hawa nafsu seperti bid'ah-bid'ah seperti yang ada pada kami manusia? Kata jin tersebut, qala na'am. Katanya iya, ada juga ahlul bid'ah sama seperti kalian. Ini syahidnya. Fakultu, maka al-A'mash bertanya, famar rafidhatu fikum. Maka bagaimana? Ya, orang-orang Syiah Rafidhah di tengah kalian. Ya, kan mereka bilang ada ya, sama seperti manusia. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidhah di tengah kalian?
Apa kata jin ini? Qala syarruna. Orang-orang Syiah Rafidhah adalah orang yang paling jelek di tengah kami. Ya. Paham ini? Di sini Ibnu Katsir menyebutkan kisah ini. Ini menerangkan bahwasanya kunna tara'iqa qidada itu kaum jin itu sama dengan manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bertauhid, ada yang musyrik, ada yang ahlu sunnah, ada yang bid'ah. Bahkan orang-orang Syiah Rafidhah dari kaum jin juga ada. Bahkan dikatakan oleh jin ini syarruna. Ini orang-orang Rafidhah dan orang yang paling jelek di tengah kami. Bisa dipahami? Antum bisa lihat kisah ini di tafsir Ibnu Katsir di tafsir ayat ini. Tafsir ayat ini ayat ke-11. Bisa dipahami? Baik. Jadi ada orang-orang Syiah Rafidhahnya, ada orang-orang ahlul bid'ah yang lainnya, ini sama seperti manusia. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna dhananna an lan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Baik. Terjemahan di sini kita baca, dan sungguhnya kami menyangka bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala di bumi, dan tidak pula lari melepaskan diri darinya. Baik. Perhatikan tafsir di bawah. Baik. Ayat 12, wa anna aikonna. Jadi terjemahan tadi diterjemahkan apa? Mengira, menyangka. Di tafsirnya dhananna artinya aikonna. Ini jauh beda ya, perhatikan. Ini pentingnya kita membaca tafsir. Terjemahan tadi kita baca tadi mengira, menyangka. Nah, tafsirnya apa? Aikonna. Wa anna aikonna. Sungguhnya kami yakin. Jadi dhananna di ayat ke-12 ini artinya yakin. Sungguhnya kami betul-betul yakin. Apa yang mereka yakini? Annallaha qadirun alaina. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas kami. Wa annana fi qabdatihi wa sultanihi. Dan kami betul-betul yakin bahwasanya kami itu berada dalam qabdah, dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Falan nafutahu idza arada bina amron aina ma kunna. Maka tidak akan luput dari kami, maksudnya kami tidak akan luput, ya, tidak akan terlepas, bebas, idza arada bina amron aina ma kunna, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menginginkan kepada kami sebuah perkara. Maksudnya irada apa? Kauni Allah tetapkan sebuah perkara untuk kami tidak bisa lepas, tidak bisa luput. Ini arti apa? Allan nu'jizallaha fil ardi. Tidak bisa luput. Allah tetapkan kita kena begini, dapat begini, tidak bisa lari. Ya, baik dari kebaikan maupun kejelekan. Paham ini? Allan nafuta, kami tidak akan lepas, luput. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan sebuah perkara untuk kami. Aina ma kunna, dimanapun kami berada. Jadi ini arti apa? Tafsir tadi allan nu'jizallaha fil ardi. Walan nu'jizahu haraban ay walan nastati'a an nuflita min iqabihi haraban ila sama in arada bina su'an. Dan kami tidak akan mampu untuk menghindari dari adab Allah Subhanahu wa taala, haraban, lari ke atas langit, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan untuk kami. Walan nu'jizahu haraban. Tidak bisa, walaupun kita lari ke mana, tidak bisa. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mendapati kita. Bisa dipahami? Baik. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan apa? Apa di hadis Ibnu Abbas itu? Ihfadillaha tajiduhu tujahak idza tidak riwayat setelahnya. Ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi syiddah.
wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang menimpa dirimu itu tidak akan meleset darimu. Allah takdirkan kita kena, kamu tidak bisa lari. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang Allah takdirkan meleset darimu kamu tidak dapat, ya, itu tidak akan mengenai dirimu. Kita ditakdirkan kena musibah, biar kita pakai apa, ya, melakukan pencegahan ini dan itu, tetap kalau Allah bilang kena. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin sesuatu, ya, Allah takdirkan memang tidak dapat, ya, biar kita berusaha, tidak akan dapat. Bisa dipahami? Baik. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejelekan untuk kita, kita tidak akan bisa lari, lepas dari kejelekan tersebut. Ya, kita mau lari ke atas langit, kita menghindar, tidak bisa. Dan ini diakui oleh kaum jin. Ya, diakui oleh jin-jin yang beriman. Bahkan dikatakan wa anna dhananna, sungguhnya kami yakin, betul-betul yakin, Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas kami. Maha mampu atas kami. Kami berada di genggamannya, dalam kekuasaannya. Kami tidak bisa lepas. Tidak bisa lepas ketika Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kami sebuah perkara dimanapun kami berada. Ya, paham ini? Ini keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ke-13 mereka menyebutkan keadaan mereka. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala atas diri mereka. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan sungguhnya kami tatkala kami mendengarkan al-huda, ay Al-Qur'an. Tatkala kami mendengarkan petunjuk yaitu Al-Qur'an, amanna bih, kami pun beriman. Kami pun beriman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidayatut taufik wal ilham, yang mana sebelumnya ada hidayatul irsyad wal bayan. Al-Quran itu dibacakan. Siapa yang bacakan? Yaitu Nabi SAW. Ada hidayah irsyad wal bayan. Allah kasih hidayah taufik wal ilham sehingga mereka menerima hidayah tersebut dan beriman. Kemudian kemudian jin tersebut mengatakan, memberikan dorongan motivasi, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqan. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, maka tidak perlu ia takut kekurangan atau dizalimi. Ini terjemahan saya baca ya. Tidak perlu takut kekurangan atau terzalimi. Ya, bahkan maksudnya rugi, ya, atau terzalimi. Apa maksudnya? Perhatikan tafsir. Wa anna lamma sami'na al-huda, ay wa anna lamma sami'na al-Qur'an. Jadi al-huda ditafsirkan dengan apa? Al-Qur'an. Sungguhnya kami tatkala kami mendengarkan Al-Qur'an, coba lihat, ini jin, ini contoh teladan yang sangat luar biasa, baiknya, indahnya. Kalau mereka mendengarkan Al-Quran, petunjuk, bagaimana sikap mereka? Amanna bih, mereka menerima. Mereka meyakini, mereka beriman terhadapnya. Wa aqrarna annahu haqqun min indillah. Dan kami mengakui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini para jin ya, ini subhanallah. Tidak repot-repot dia takwil lagi, dia mengatakan ini kalam nafsi dan seterusnya seperti orang-orang Asy'ari. Ya, belum lagi orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Ila saja datang petunjuk, mereka dengar Al-Qur'an, mereka beriman. Ya. Mereka beriman. Kemudian fama yu'min, atau sebelumnya fama yu'min bi rabbih, ay ini sama, fama yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan, ay fa innahu la yakhsha nuqsanan min hasanati. Barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bakhsan. Apa artinya bakhsan? Ay nuqsanan min hasanati. Dia tidak usah khawatir akan berkurang dari kebaikan-kebaikannya. Ini bakhsan. Jadi barang siapa yang beriman, maka tidak usah dia khawatir akan berkurang dari
hasanahnya, kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Wala rahaqan, ay wala zulman yalhaquhu bi ziyadatin fi sayyi'atihi. Dan juga dia tidak perlu takut, khawatir akan adanya kezaliman yang mengikutinya. Bagaimana bentuk kezalimannya? Bi ziyadatin fi sayyi'atihi, dengan bertambahnya kejelekan-kejelekannya, padahal dia tidak lakukan. Ini tidak ada yang seperti itu. Paham? Tidak ada yang seperti itu. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak usah dia khawatir akan berkurang dari apa? Pahalanya, dari kebaikannya. Dan dia tidak usah khawatir dia akan terzalimi. Dengan apa? Ditambahkannya kejelekan-kejelekannya. Bisa dipahami? Baik. Karena kenapa? Semua sudah tercatat. Ya. Kita beramal dengan amalan kebaikan, ya kita yang akan merasakan manfaatnya. Adapun kejelekan, kita yang akan merasakan kejelekannya. Dan wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak memikul dosanya orang-orang lain. Seorang tidak akan memikul dosanya orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada misalnya saya yang melakukan dosa, si A, si B, kemudian saya yang pikul dosanya. Tidak ada. Selama tidak ada kaitannya, kecuali kita menjadi sebab. Kita yang ajari, ya, kita yang kursus, ya, sini saya ajari kau bagaimana mencuri, bagaimana begini. Nah, ini pas kita anggotamu mencuri, kamu yang berdosa. Pencurinya dosa, kamu juga dosa. Kenapa? Kamu sebab. Bisa dipahami? Tapi asalnya tidak ada seperti itu. Oleh karena itu dikatakan tidak usah khawatir ada kezaliman. Ya, bahwasanya akan ditambahkan kejelekanmu padahal kamu tidak pernah melakukannya. Ya, tidak pernah melakukannya. Ya, ini subhanallah apa yang disebutkan oleh kaum jin ini teladan untuk kita. Ini dari awal ini disebutkan ya, bahwasanya mereka ketika mendengar Al-Qur'an langsung takjub. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengar Al-Qur'an yang sangat menakjubkan, luar biasa hebat. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi. Ini mereka ulangi lagi. Mereka ulangi lagi di bawah ini. Padahal sudah di atas sudah, mereka akui. Ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Ceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk bersombong, bukan untuk berbangga. Tapi sebagai bentuk syukur kita. Bersyukur dengan lisan itu dengan cara apa? Kita ceritakan nikmat. Selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut. Baik. Ini apa yang disebutkan nanti akan dilanjutkan di ayat yang ke-14, masih ucapan jin itu sampai akhir surah. Sampai akhir surah ini satu surah Al-Jin. Ya, surah Al-Jin. Ya, cuman jangan dipahami bahwasanya kalau kita meruqyah harus baca surah Al-Jin. Ya. Ini tidak ada satupun dalil yang mengatakan kalau kita ruqyah ya harus pakai surah Al-Jin. Tidak ada. Ya, asalnya semua bacaan Al-Quran seluruhnya 30 juz, kemudian doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bisa kita gunakan untuk meruqyah. Dan ingat, tidak boleh kita meminta ruqyah. Yang paling baik adalah kita meruqyah diri kita sendiri. Ya. Dan itu bisa. Kita meruqyah diri kita sendiri. Kita berwudu, kita bertaharah, kemudian kita baca dari Al-Quran, kita obati diri kita sendiri. Ya. Nah, itu di antara sifat para penduduk surga yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, itu wala yastarqun. Mereka tidak meminta ruqyah, yang mana semuanya dikumpulkan dari dalam lafaz wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya ayat 14. Baik, sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.